Hai guys, kembali lagi di channel ini. Rasanya nyali bocah manis ini memberi tamparan telak bagi kita manusia dewasa yang bertingkah layaknya pengecut dalam menghadapi kehidupan. Di usianya yang ke-6 tahun, dia berhasil mendapat penghargaan dari tentara Rusia karena perannya dalam membantu Perang Dunia II. Perjuangannya sungguh luar biasa. Kalian semua harus menyaksikannya. Dan inilah alur cerita film Soldier Boy. Film ini berlatar di Rusia. Sergei terbangun ketakutan dan memanggil ibunya. Bersamaan dengan kejadian itu, seseorang tengah mengetuk pintu rumahnya. Sergei yang mengira ketukan itu dilakukan oleh ibunya pun segera membukakan pintu. Tapi bukan ibunya yang datang. Wanita itu bersyukur karena Sergei masih hidup. Dengan berat hati, wanita itu memberitahu Sergei bahwa ibu dan kakaknya telah meninggal dunia. Dan karena saat ini tentara Jerman telah menyerang desanya, wanita itu memerintahkan Sergei agar segera kabur dari rumah. Dia membantu Sergei keluar dari jendela. Dia yang ketakutan sontak memanggil-manggil ibunya. Malam itu, Sergei menginap di hutan, lalu keesokan paginya dia pergi ke sebuah sungai untuk meneguk air yang ada di sana. Tiba-tiba tentara Jerman berjalan ke arah sungai membuat Sergei menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya. Dia pun bersembunyi di balik pohon untuk menghindari para tentara Jerman tadi. Di tengah ketakutannya, Sergei berharap tentara Jerman itu menyisakan makanan yang tengah dilahapnya. Kakinya mulai melangkah pincang, namun sang bocah tidak mau berhenti. Beruntung, dia melihat buah beri liar yang membuatnya tidak ragu untuk melahapnya. Tak selang lama dari itu, sebuah ledakan terjadi. Sergei terkejut dan merasa pusing. Anak malang itu mulai berhalusinasi karena kondisi fisik dan mentalnya yang sangat lelah. Saat Sergei tengah tertidur, dua orang yang ternyata adalah tentara Rusia mendekatinya. Sergei pun dibawa ke kamp militer milik Rusia. Pasukan pun segera merawat Sergei. Si bocah malang itu awalnya tampak ketakutan. Namun saat para tentara itu mengatakan bahwa mereka ada di pihaknya, Sergei pun akhirnya membuka diri. Para tentara memberinya makanan dan membawanya ke tempat perawatan. Di tempat perawatan, Sergei dirawat oleh wanita cantik bernama Katya. Perawat itu sangat kagum dengan kepribadian Sergei dan terus memberi anak laki-laki itu semangat dalam menghadapi semua rintangan. Sergei meminta Katya menggambarkan tank karena dia ingin menjadi tentara saat sudah besar nanti. Komandan Kuznetsov yang dingin bahkan dengan sukarela menjawab semua pertanyaan bocah laki-laki ini. Dia juga membiarkan Sergei bermain dengan pistol kesayangannya. Bocah itu sembuh dengan cepat. Katya meminta kepada komandan agar Sergei kecil bisa tetap bersama batalion. Komandan Kuznetsov awalnya tidak setuju karena menganggap itu tidak aman bagi Sergei dan memutuskan untuk mengirim Sergei ke panti asuhan. Sementara di sisi lain, Sergei mendapatkan banyak kunjungan dari para tentara dan bercengkrama dengan mereka. Suatu hari, seorang tentara mendatangi komandan meminta izin agar Sergei bisa tinggal di batalion. Para tentara sudah terlanjur dekat dan merasa anak itu adalah milik mereka. Sayangnya, sang komandan tetap bersikeras untuk mengirim bocah itu ke panti asuhan demi keselamatannya. Keesokan harinya,
para musuh datang menyerang dan banyak sekali tentara yang terluka. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil datang untuk membawa Sergei ke panti asuhan. Sang komandan menjelaskan kondisi itu pada Sergei dan memberinya pistol kehormatan dari kayu. Tapi Sergei malah memeluknya dan mengatakan bahwa dirinya mengkhawatirkan keselamatan komandan. Sergei yang tidak pernah mendapat kasih sayang seorang ayah, seperti mendapatkan perasaan itu dari sang komandan. Alhasil, komandan pun luluh dan mengadopsi Sergei sebagai anaknya. Malam itu, para prajurit mencari seragam tentara kecil untuk Sergei. Komandan pun membangunkan Sergei dan memberikan pakaian itu kepada sang anak lelaki. Sergei yang sangat senang memakainya dengan berlarian. Saat sedang asik berlarian, tiba-tiba saja Jerman datang menyerang. Sergei ikut memberikan air pada tentara yang kehausan di tempat perawatan. Dia juga membacakan surat dari keluarga prajurit yang matanya terluka. Namun karena tidak bisa membaca, Sergei mengarang isi dari surat itu dan membuat para tentara tertawa karena tahu bahwa Sergei berbohong untuk menghibur sang tentara. Sergei melaporkan bahwa kondisi batalion tertib saat bertemu dengan Kapten Kuznetsov. Namun tiba-tiba saja dia melihat salah satu pos tentara hancur. Komandan pun mengajarinya mengangkat topi untuk menghormati prajurit yang telah gugur. Dari serangan itu, komandan menemukan bahwa alat komunikasinya telah rusak. Dengan berani, Sergei kecil menawarkan dirinya untuk menjadi kurir pesan. Keberaniannya tersebut diapresiasi oleh sang komandan dan dia pun diizinkan menjadi pengantar pesan. Misi pertamanya berjalan dengan sangat baik. Para tentara bahkan menari untuk kinerja Sergei yang efektif dan efisien. Keesokan harinya, dia ditugaskan untuk pergi ke lokasi yang lebih jauh dari pangkalan menggunakan teropongnya. Saat memainkan teropongnya, dia melihat ada kaki yang bergerak di bawah tumpukan jerami. Dia berlari kembali ke batalion dan memberitahu pada prajurit bahwa tentara Jerman telah memata-matainya dari tumpukan jerami. Awalnya para tentara menganggap laporan Sergei ini lelucon, sehingga saat memeriksa lokasi tersebut, tidak banyak tentara yang diturunkan. Namun ternyata Sergei benar, para tentara Jerman telah menyusup di balik jerami. Sergei pun dipuji karena kecerdasannya. Malam itu komandan menunjukkan surat resmi adopsi Sergei, sehingga keduanya kini menjadi ayah dan anak. Sergei yang merasa berterima kasih berniat membantu hubungan asmara Kuznetsov dengan Katya karena mengetahui perasaan sang ayah. Namun saat hendak menyatakan perasaan, Kuznetsov malah melihat Katya dengan pria lain. Pangkalan kembali diserang oleh Jerman. Kali ini Sergei membantu tentara dengan sekuat tenaga. Dia bertugas memberikan amunisi di garis depan. Para prajurit memintanya kembali karena ini sangat berbahaya. Saat kembali ke batalion, Sergei melihat Kuznetsov dan rekannya kebingungan karena kabel telekomunikasinya terputus. Saat itu mereka sedang dalam kondisi terpojok. Tentara yang tadi bersama Kuznetsov pergi untuk memperbaiki kabel. Sergei pun mengikutinya dari belakang. Sergei menemukan tentara tadi terluka parah, lalu menghampirinya dan bertanya tentang bagaimana cara membenarkan kabel itu. Dengan petunjuk dari sang tentara, Sergei pun berhasil membenarkan kabel tadi. Si bocah 6 tahun pun berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang. Para prajurit kemudian diminta untuk pergi dari markas menuju markas lainnya. Di markas baru, diperlihatkan jenderal yang sangat mengagumi ambisi Sergei. Dia memuji Kuznetsov yang memiliki anak yang sangat cerdas. Jenderal pun memberikan penghargaan pada kelompok Kuznetsov dan tentu saja beserta Sergei. Suatu malam, markas mereka diserang habis-habisan oleh Jerman. Sang ayah terluka dan Sergei berusaha menyelamatkan ayahnya dari timbunan kayu. Karena tidak berhasil, dia berlari meminta bantuan.
Sergei mendekati sang ayah lalu menangis. Sejak itu dia tidak pernah terlepas dari tim. Dia ikut kemanapun para prajurit ditugaskan. Sergei kecil bahkan kabarnya juga ikut dalam pertempuran Stalingrad dan mencapai Polandia bersama para prajurit. Saat itu dia dinobatkan sebagai prajurit paling muda di dunia. Sekian alur cerita film Soldier Boy kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.